Going someplace, buddy? You're a gang of goofballs here. Yeah? Yeah, real big. Ass up. Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada video kali ini kita akan membahas seorang mantan pasukan khusus yang hidupnya jungkir balik setelah dijebak dalam kasus pembunuhan, memaksanya berjuang di sisi kota yang dikuasai kejahatan. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Diceritakan di sebuah sudut gelap kota, dua anak buah mafia tengah mengintimidasi seorang pria yang dituduh mencuri dari bisnis gelap milik mereka. Ketegangan meningkat saat Seth, sang pemimpin, datang mengambil alih. Pria itu bersikeras tidak bersalah, memohon dengan putus asa. Namun Seth tetap dingin dan tak tergoyahkan. Keputusan pun diambil dan malam itu berakhir tragis bagi sang pria. Riggs! Riggs, you motherfucker! Big bullshit. We'll survive. Got it all. No, Cerita kemudian beralih ke Bobby, seorang pria keluarga yang menjalani hidup sederhana. Di rumah, ia sibuk memotong kayu, bahkan ketika alatnya bermasalah, ia tetap sigap dan penuh kendali. Istrinya, Dawn, memanggilnya karena putri mereka, Brianna, bermain di kolam. Kepanikan Bobby berubah menjadi tawa saat semuanya ternyata hanya candaan kecil. Kehangatan keluarga mereka terasa begitu kuat. Tak lama berselang, tetangga baru bernama Clay datang berkenalan. Hubungan mereka cepat akrab. It's for you. Yeah. You should have. Hi, neighbor. Can I possibly trouble you? Sebagai balasan atas bantuan kecil, Clay mengajak Bobby dan Dawn keluar malam bersama dirinya dan sang istri, Stormy. Meski awalnya ragu, Bobby akhirnya setuju melihat antusiasme Dawn yang ingin menikmati suasana berbeda. Malam itu, mereka tiba di sebuah klub malam dan larut dalam musik, tawa, dan suasana meriah. Namun di balik gemerlap klub, tersimpan sisi lain yang kelam. Di ruang VIP, Ethan, putra Seth, terlihat menghabiskan waktu tanpa arah. Well, me and the banks. I would love to stay and chat. Please forgive me. Isn't that great? Wash a joint while I'm gone. You think this is a business? It is not. Keep. Seth menegurnya, menuntut tanggung jawab atas bisnis keluarga. Meski tampak patuh, Ethan kembali pada sikap sembrono begitu ayahnya pergi. Sementara itu, di lantai utama, Bobby dan Clay berbincang santai saat para istri mereka beranjak sejenak. Dawn kembali lebih dulu. Di lorong klub, tanpa disangka, ia berpapasan dengan Ethan. Sebuah pertemuan singkat yang menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Dawn mencoba menjauh, namun situasi berubah menegangkan ketika Ethan memaksanya masuk ke sebuah ruangan pribadi. Dawn berteriak meminta tolong, suaranya tertelan oleh riuhnya klub malam. Tak lama kemudian, Stormy kembali ke meja dan Bobby mulai merasa ada yang tidak beres. Dawn tak kunjung kembali, didorong firasat buruk, Bobby segera bangkit dan mencarinya. Ia menyusuri kamar mandi, lantai dansa, hingga akhirnya mendengar teriakan dari balik sebuah pintu tertutup. Tanpa berpikir panjang, Bobby bergegas ke arah suara itu, diikuti Clay dan Stormy yang diliputi kecemasan. Bobby menerobos masuk dan mendapati Dawn dalam bahaya. Ia bertindak spontan untuk menyelamatkan istrinya. Dalam kepanikan dan kekacauan, Ethan kehilangan kendali dan insiden tak terduga pun terjadi. Situasi berakhir tragis membuat semua yang ada di ruangan itu terdiam. Come on, asshole. We have a big problem. Clay baru menyadari satu fakta mengejutkan. Ethan adalah putra tunggal Seth, bos mafia berpengaruh di kota itu. Di tempat lain, Seth sedang menyelesaikan urusan bisnis gelap dengan kepala polisi Briggs ketika kabar buruk itu datang. Seth segera menuju klub malam. Di sana, kesedihannya berubah menjadi amarah yang mendalam. Ia bersumpah akan menemukan orang yang bertanggung jawab apapun risikonya. Sorry, Mr. Borders. Ethan! Hey, God! Who's this? Sementara itu, Bobby dan yang lain dibawa untuk diperiksa polisi. Di ruang interogasi, Bobby menjelaskan kejadian dengan jujur. Ia menegaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi istrinya.
Tidak ada bukti yang menunjukkan niat jahat dan fakta-fakta mendukung ceritanya. Detektif melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Briggs. Kesimpulannya jelas, Bobby tidak bersalah. Briggs pun memerintahkan agar Bobby dibebaskan. Namun keputusan hukum tidak meredakan amarah Seth. Saat Briggs mengabarkan hasil penyelidikan, Seth menolak menerimanya. Likely suspects. Okay. Know Ethan better than anybody. Why, Briggs? You Just released him. God! Baginya, kebenaran tidak lagi penting. Yang ada hanyalah balas dendam. Dengan kekuasaannya di dunia gelap, Seth menyebarkan perintah ke seluruh jaringan kriminal. Hadiah besar disiapkan bagi siapapun yang bisa menemukan Bobby. Sejak saat itu, hidup Bobby berubah drastis. Dari seorang pria keluarga biasa, ia kini menjadi target perburuan di seluruh penjuru kota. Perintah Seth menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh kota berubah menjadi arena perburuan. Jalanan, gang sempit, hingga sudut-sudut gelap kini terasa tak lagi aman. I get set bored as my mom. Alright then. I get Bobby, yang awalnya hanya ingin melindungi keluarganya, mendadak terjebak dalam permainan berbahaya yang tak pernah ia pilih. Saat Bobby dan yang lain dalam perjalanan pulang, situasi berubah drastis. Dua mobil tiba-tiba menghadang dari depan dan belakang. Tanpa ragu, Bobby tahu siapa dalangnya. Dengan refleks cepat, ia memutar setir dan memicu kejar-kejaran menegangkan di jalanan kota. Ia membawa mobil masuk ke area parkir bawah tanah dan bersembunyi di antara deretan kendaraan. Go! Oh, call 911. I'm not getting any. Right there, Clay. Di sana, Bobby mengambil keputusan penting. Ia meminta Clay membawa Dawn dan Stormy menjauh ke tempat aman, sementara dirinya sengaja muncul untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Rencananya berhasil. Bobby berlari menjauh, menarik perhatian para gangster. Dalam kejaran itu, ia terjatuh akibat luka di kakinya. Mengira target mereka sudah tak berdaya dan mendengar sirine mendekat, para pengejar memilih pergi. Aim for the light! Namun Bobby ternyata masih bertahan. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan kembali menemui Clay dan yang lainnya, persis seperti yang telah direncanakan. Merasa kendaraan sudah tidak aman, Bobby memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantor polisi. Namun sebelum tiba, sebuah mobil merah tiba-tiba menghadang. 3 orang turun berusaha menangkapnya. Di momen itu, Bobby sadar sepenuhnya. Hadiah besar telah dipasang atas namanya dan perburuan kini semakin serius. Dengan kemampuan yang ia miliki, Bobby berhasil meloloskan diri dan merebut mobil tersebut. This guy shot right now. Make no sense to me. He and this diamonds could be a lot more green. Clay. I watch a lot. What are you doing? Mereka pun melaju menuju kantor polisi. Setibanya di sana, Bobby meminta perlindungan dan memperingatkan bahwa situasi ini bisa berubah lebih berbahaya jika dibiarkan. Kepala polisi Briggs sempat meragukan ucapannya hingga Bobby menunjukkan identitas lamanya. Terungkap, ia adalah mantan anggota pasukan khusus yang pernah bertugas di berbagai zona konflik. Fakta itu membuat Briggs terdiam. Briggs berjanji akan mencoba meredakan keadaan. Ia memberikan nomor pribadinya kepada Bobby dan memintanya untuk pulang sementara dengan satu pesan jelas. Jika ada tanda bahaya sekecil apapun, segera hubungi dirinya. Okay, look, I find out something. Okay? Department policy. But don't. Bobby dan rombongan akhirnya memilih naik taksi, berharap perjalanan pulang bisa berlangsung tanpa gangguan. Dengan nada setengah bercanda, Bobby berpamitan pada pihak kepolisian, mencoba menutup malam panjang itu dengan sedikit senyum. Namun harapan itu tak bertahan lama. Di tengah perjalanan, sopir mendadak berhenti di sebuah pom bensin dengan alasan mengisi bahan bakar. Ia turun sejenak, meninggalkan Bobby dan yang lain di dalam mobil. Tak butuh waktu lama, situasi berubah mencekam. Beberapa kendaraan datang dan mengepung mereka dari berbagai arah. Menyadari tak ada jalan menghindar, Bobby turun menghadapi situasi. Pemimpin kelompok itu mencoba membujuk Bobby agar ikut dengan tenang. Bobby menolak. Dengan ketenangan dan pengalaman yang ia miliki, ia menghadapi mereka satu persatu, menjaga jarak agar yang lain tetap aman. But I feel like I'm starting to lose it. So how about this? Can you get out of my way before you find out what happens when I lose my sense of humor? You know, maybe you really need to take that up with You must be a big dude. Yeah, real big.
Dalam kericuan singkat, Bobby bahkan harus berhadapan dengan seorang pria bertubuh besar, namun kemampuannya membuat situasi bisa dikendalikan. Melihat jumlah lawan semakin banyak, Bobby mengambil keputusan cepat. Ia memperingatkan mereka agar tak mendekat, lalu kembali ke taksi dan melaju pergi sebelum situasi semakin memburuk. Kini jelas, ini bukan lagi sekadar upaya bertahan, melainkan konflik terbuka yang tak bisa dihindari. Back the fuck. Tak lama kemudian, Bobby menghentikan kendaraan di lokasi sepi. Ia meminta Clay mengantar Dawn, Stormy, dan Brianna pulang lebih dulu. Meski berat berpisah, Bobby berjanji akan segera menyusul. Ia lalu berjalan sendirian menuju sebuah bar milik Big Ronnie, sahabat lamanya semasa bertugas di pasukan khusus. Di sana, Bobby mengungkapkan bahwa dirinya kini menjadi buruan Seth. Mendengar nama itu, Ronnie langsung berubah tegang. Ia bertanya tentang kematian Ethan, putra Seth. Bobby menjelaskan bahwa kejadian itu murni kecelakaan akibat tindakan ceroboh Ethan sendiri. Namun ketakutan Ronnie tak sirna. Ia mengaku tak sanggup terlibat dengan sosok sekuat Seth. Tanpa memaksa, Bobby memilih pergi. Ia kembali melangkah sendirian, menyadari bahwa jalannya semakin sunyi. Invited Dawn and I to a club and I got into some... He put $100 grand on my head. Fucking bored us. You heard of 30 strikes in I your... remember, but you wouldn't be alive to... You don't remember. You got a wife now? Hell no. Sementara itu, Clay dan keluarga tiba di rumah dengan selamat. Hal pertama yang dilakukan Bobby lewat pikiran mereka adalah memastikan Brianna aman dan tertidur lelap. Di waktu yang sama, kepala polisi Briggs akhirnya bertemu langsung dengan Seth, mencoba meredakan situasi sebelum konflik ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kepala polisi Briggs akhirnya berhadapan langsung dengan Seth. Ia memperingatkan bahwa pengejaran ini sebaiknya dihentikan karena Bobby bukan orang biasa. Bobby adalah mantan anggota pasukan khusus, seseorang yang terbiasa menghadapi situasi ekstrim. Namun peringatan itu tak menggoyahkan Seth sedikit pun. Amarah dan obsesinya telah menutup rasa takutnya. Baginya, harga diri jauh lebih penting daripada keselamatan siapapun. I'm sorry, Seth, I can't do that. I have some new information on this Callum Navy SEAL. I can give a flying fuck who or... Training and skill, the elite of the elite. I'm not gonna go back and forth with his address, or I'm gonna go, understand me? Usai Briggs pergi, Seth segera memberi perintah baru. Ia menyusun langkah licik dengan menargetkan orang-orang terdekat Bobby, yakin cara ini akan memaksanya keluar dari persembunyian. Cerita kembali ke Bobby yang berjalan melewati taman kota yang sepi. Tiba-tiba, ia dikepung sekelompok pria yang tergiur hadiah besar atas kepalanya. Bobby menolak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga dan pengalaman, ia bertahan sekuat mungkin. Mr. Badass does it. Who you kidding, man? Alright. Namun jumlah lawan yang terlalu banyak membuatnya mulai kewalahan. Di saat genting itulah Big Ronnie muncul. Ia menghadapi para pemburu itu dan sempat digoda dengan iming-iming hadiah besar. Ronnie terlihat ragu, terhimpit kondisi hidupnya sendiri. Bobby hanya bisa menatapnya, mengingatkan pada masa lalu dan ikatan persahabatan mereka. Akhirnya Ronnie mengambil keputusan. Ia memilih berdiri di sisi yang benar. Para pengejar itu pun mundur, memilih menyelamatkan diri. Ronnie mengakui hampir saja tergoda dan Bobby berterima kasih karena ia tetap setia saat paling dibutuhkan. What's wrong with you, man? Fuck myself? Yeah, I'm taking a minute. Thought we were friends. What? Go ahead, man. Just want a favor. Bobby kemudian pulang ke rumah. Ia mendapati Dawn tertidur dan sempat merasa lega. Namun ketenangan itu runtuh ketika ia menemukan istrinya terikat dan ketakutan. Dengan suara bergetar, Dawn memberitahu bahwa Seth telah membawa Brianna. Sebuah pesan pun disampaikan. Bobby harus datang sendirian ke dermaga jika ingin putrinya kembali dengan selamat. Tanpa banyak kata, Bobby bersiap. Malam itu juga, ia melangkah keluar rumah, membawa tekad bulat untuk menghadapi semuanya dan mengakhiri konflik ini sekali untuk selamanya. Back in the house. I know what I'm asking you. I'm telling you. Go back and... Setelah Bobby pergi, Donna segera menghubungi kepala Briggs dan menceritakan semua yang terjadi malam itu. Menyadari situasinya sangat genting, Briggs langsung melaju ke dermaga, berharap masih sempat menghentikan tragedi yang lebih besar. Setibanya di sana, Briggs mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Seth. Ia memohon agar Brianna dibebaskan, menegaskan bahwa anak itu sama sekali tidak terlibat apapun.
Briggs kembali menekankan bahwa insiden yang menewaskan Ethan bukanlah kesalahan Bobby. Namun Seth menanggapinya dengan nada sinis, bahkan mempertanyakan mengapa seorang polisi yang pernah menyimpang begitu peduli pada seorang anak kecil. Briggs mengakui kesalahannya di masa lalu, tetapi ia menolak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa ia juga seorang ayah dan putrinya seusia dengan Brianna. Welcome to the party. Are you out kidnapping? A crooked cop with deals one thing. Grabbing a kid, you're over the line. Untuk sesaat, Seth tampak melunak dan memerintahkan agar anak itu diserahkan. Namun momen itu hanya tipu daya. Dalam hitungan detik, Seth mengambil keputusan kejam, mengakhiri hidup Briggs tepat di hadapan Brianna. Tak lama kemudian, Bobby tiba di dermaga. Tanpa ragu, ia bergerak cepat, melumpuhkan para penjaga yang menghalanginya. Dengan suara tegas, ia memperingatkan Seth agar segera melepaskan Brianna. Terdesak dan ketakutan, Seth akhirnya mundur. My daughter isn't released in 5... Go ahead. What? Right between... I don't want to, but if you keep call you. It's over. Bobby langsung membawa putrinya dan bergegas menuju sepeda motornya. Namun situasi belum aman. Dua orang suruhan Seth mulai mengejar. Dengan berpikir cepat, Bobby menyembunyikan Brianna di tempat yang aman, lalu sengaja menjauh untuk menarik perhatian para pengejar. I love you, baby. Kejar-kejaran pun terjadi di sepanjang dermaga. Bobby harus menghadapi lebih banyak orang, hingga keadaan kembali berbalik saat Big Ronnie muncul dan membantu menahan mereka. Meski begitu, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Tanpa disadari Bobby, Seth telah menemukan keberadaan Brianna dan perlahan mendekat, membawa ancaman terakhir yang belum selesai. Kembali di area dermaga, Bobby dan Ronnie berhadapan dengan Razor, tangan kanan Seth yang terkenal kejam. Melihat situasi semakin berbahaya, Ronnie meminta Bobby segera mencari Brianna. Sementara ia menahan Razor seorang diri. Tanpa ragu, Bobby berlari sekuat tenaga. Di sisi lain, konfrontasi antara Ronnie dan Razor berlangsung singkat. Menyadari posisinya tidak menguntungkan, Razor memilih mundur dan menghilang ke kegelapan. Bobby pun kembali ke tempat ia menyembunyikan Brianna, namun harapannya pupus. Seth sudah berada di sana, menahan putrinya sebagai sandera terakhir. Dengan emosi yang tertahan, Bobby menuntut penjelasan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mencelakai Ethan. Namun bagi Seth, kebenaran sudah tidak lagi berarti. Dalam pikirannya, seseorang tetap harus menanggung kehilangan itu. Trouble. No, you took my chance. Ethan took his own... Shut up! Seth menyatakan bahwa satu-satunya penutup bagi semua ini adalah kematian Bobby. Dengan tenang, Bobby menyuruh Seth menyelesaikan semuanya. Namun di saat Seth lengah, Bobby bergerak lebih cepat dan menjatuhkannya. Mengira semuanya telah berakhir, Bobby memeluk Brianna dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Alright, your move. No. Just you. You okay, baby? Tiba-tiba Seth kembali bergerak. Kali ini, Bobby memastikan ancaman itu benar-benar berakhir. Saat mereka hendak pergi, bahaya lain muncul. Razor kembali dan menyerang Bobby dengan kekuatan penuh. Bobby terdesak hingga nyaris tak berdaya. Di detik penentuan, Big Ronnie datang tepat waktu dan menghentikan Razor, menyelamatkan nyawa Bobby. Dengan ancaman yang akhirnya berakhir, Bobby mengucapkan terima kasih kepada Ronnie atas kesetiaannya. Malam itu, Bobby, Brianna, dan Ronnie pulang bersama. Setelah perjalanan panjang penuh ketegangan, mereka akhirnya menemukan kembali rasa aman yang hampir hilang. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Jangan lupa tinggalkan jejak. Wow. Brianna, meet Big Ron. Thank you. I saved your ass like 3 times in the park. Saved. See? Wait, the park still owe me. Please, Daddy.